bukan berarti perjuangan kami ini selesai karena tidak ingin ada AM-AM yang lain. Tidak ada yang menyangka satu buku bisa mengguncang industri hiburan hingga meja parlemen. Broken String bukan sekedar memoir, ia seperti membuka pintu lama yang selama ini sengaja ditutup rapat. Di balik halaman-halamannya tersimpan cerita masa remaja Aurelie Moeremans yang tak pernah tersorot kamera. Kisah tentang manipulasi, kontrol, dan trauma yang baru ia pahami bertahun-tahun kemudian. Yang menarik, buku ini juga berhasil mendobrak pintu parlemen, memaksa isu ini naik ke meja legislasi. Duh, makin panas aja ya Igenars. Lantas, apakah ini tanda Aurelie akan mengangkat kisah kelamnya ke langkah yang lebih serius? Tidak banyak orang yang berani menjadikan masa remaja mereka sebagai dokumen publik. Namun ketika Aurelie Moeremans merilis Broken String, memoir yang ditulis dalam 2 bahasa dan dibagikan gratis dalam bentuk PDF, kisah yang selama ini hanya diketahui segelintir orang menjadi wacana bersama. Di dalamnya, Aurelie menceritakan pengalaman sebagai korban relasi manipulatif ketika berusia 15 tahun. Saat beranjak dewasa, barulah ia menyadari bahwa hubungan itu adalah bentuk kekerasan yang bertahap, penuh kontrol emosional dan meninggalkan trauma jangka panjang. Memoir itu berhasil membuat publik mengulik istilah yang selama ini grooming. Dari jagat hiburan, pembahasan ini kemudian meluas ke meja parlemen. Anggota Komisi 13 DPR RI, anggota 13 DPR Rieke Diah Pitaloka menyambut momen tersebut dengan mendorong agar isu itu diatur dalam revisi RUU Perlindungan Saksi dan Korban. Saya masih mengangkat isu tentang yang telah kami suarakan di tanggal 15 Januari bersama Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Hari ini adalah rapat dengar pendapat dengan Kementerian Hukum yang kita membahas bagaimana soal KUHP baru, di mana ada beberapa pasal yang sebetulnya bisa dikaitkan untuk penegakan hukum. Dan saya juga tadi mengatakan bahwa kalau boleh minta tolong terkait isu yang sekarang sedang ramai dibahas di berbagai media, marilah kita fokus mulai pada konstruksi hukum dan penegakan hukumnya. Menurutnya, KUHP hanya menyentuh sisi perlakuan tidak pantas tanpa mengatur definisi grooming, aspek penegakan hukum hingga perlindungan korban. Dalam KUHP baru juga yang terakhir ada sekitar 2 pasal yang sebetulnya bisa digunakan dalam kasus. Semoga di dalam revisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Indonesia bisa lebih secara eksplisit dan secara tegas memasukkan isu dari mulai definisi, penegakan hukum, perlindungan korban, penguatan lembaga perlindungan saksi dan korban, dan juga kaitan yang lebih erat dan penguatan terhadap Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak dan tindak pidana perdagangan orang di Kepolisian Republik Indonesia. Ia bahkan merujuk Women's Charter di Singapura sebagai contoh regulasi yang lebih jelas dalam melindungi perempuan dan anak. Ini juga membuat kita harus sadar bahwa Indonesia belum memiliki hukum yang tegas tentang Gak usah ngomongin Jerman atau beberapa contoh negara lain. Singapura itu lebih jelas dengan Women's Charter-nya, itu sudah mengatur definisi yang lebih jelas, lebih transparan sehingga pemidanaan juga bisa lebih jelas kepada pelakunya. Kita sedang dalam proses memperjuangkan revisi undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban. Komisi 13 pun menjadwalkan rapat pendapat umum dengan Komnas Perempuan dan Komnas HAM untuk mendalami kasus Aurelie. Isu ini yang sekarang ada dan terutama yang menyangkut terhadap AM begitu, harus ada follow up-nya dalam konteks hukum, karena teman-teman ini bukan hanya sekedar viral dan kemudian rating naik begitu, tapi bagaimana ini menjadi membuka pintu untuk adanya penegakan hukum.
Dan minggu depan itu akan ada rapat dengar pendapat umum yang melibatkan berbagai pihak, kementerian dan lembaga, tapi juga kita akan berupaya setidaknya kuasa hukum dan orang tua juga bisa dihadirkan untuk lebih memberikan informasi yang lebih jelas. Dari buku yang awalnya lahir sebagai proses penyembuhan pribadi, wacana itu kini menjadi bola hukum yang terus bergulir. Setelah buku itu mengguncang ruang publik dan parlemen, fokus perlahan bergeser dari sisi memoir menuju langkah yang mungkin ditempuh penulisnya. Dulu, Aureli sebenarnya sudah mencoba memperjuangkan kasusnya. Bahkan sang ibu disebut sudah meminta bantuan pada Kaseto. Tapi sayangnya, upaya itu tidak pernah menemukan jalan keluar. Di sisi lain, Kaseto juga melakukan klarifikasi setelah dituding abaikan laporan dari pihak Aureli. Sang psikolog anak itu menyebut bahwa ia dan lembaga sudah berusaha keras menyelesaikan persoalan Aureli. Namun Iggy-Nars, setelah sekian lama mengalami kebuntuan, memoir Broken String bukan hanya catatan masa lalu Aureli, tetapi juga pintu menuju babak baru. Setelah diskusi publik semakin luas, Rika mengaku telah berkomunikasi dengan Aureli, keluarganya, serta kuasa hukum di Indonesia. Aureli yang kini tinggal di Amerika Serikat disebut siap mengambil langkah tegas dan melanjutkan proses hukum, meski kejadian itu sudah berlangsung 16 tahun lalu. Alhamdulillah minggu kemarin dari AM sudah menghubungi saya secara pribadi begitu, dan insya Allah kita akan sama-sama memperjuangkan. Saya tanya, "Nak, apakah kamu siap untuk melanjutkan ini?" Beliau menjawab siap, dan apakah berani jika harus ada hal-hal lain yang kita lakukan bersama. AM mengatakan juga berani, dan alhamdulillah saya sudah mulai diberi nomor kontak kuasa hukumnya untuk yang di Indonesia, dan juga dengan keluarga sudah berkomunikasi. Keluarga Aureli juga menegaskan bahwa perjuangan ini belum selesai dan tidak ingin ada Aureli lain yang mengalami hal serupa. Juga dengan keluarga sudah berkomunikasi, mereka menyatakan bahwa meskipun ini peristiwa yang terjadi sekitar 16 tahun yang lalu, bukan berarti alhamdulillah mereka mengatakan bukan berarti perjuangan kami ini selesai, karena tidak ingin ada AM-AM yang lain. Itu sudah ada teman-teman juga, kalau saya tidak salah, dari lembaga bantuan hukum yang akan mendampingi kasus ini, juga termasuk orang tuanya juga memberikan support, dan mereka berharap ini bukan lagi tentang anak saya yang kejadiannya sudah lama yang sebetulnya ingin kami lupakan, tapi kami berharap bahwa keberanian ini juga adalah sebagai bentuk upaya agar tidak ada lagi anak-anak lain yang menjadi korban. Tetapi setiap perjuangan, terutama yang menyangkut hukum dan trauma, membutuhkan sesuatu yang tak kalah penting dari keberanian, yakni dukungan. Setelah persoalan hukum mulai terbuka, tidak sedikit pihak yang memilih berdiri di sisi Aureli. Gelombang simpati dan dukungan datang dari berbagai sisi. Para pelaku industri hiburan juga tak tanggung-tanggung mendukung langkah Aureli dengan membuka persoalan ini. Salah satu dukungan datang dari adik iparnya, yakni Meghan Domani, kekasih dari Jeremy Moremans. Meghan mengaku sudah menghubungi Aureli langsung, menyampaikan simpati dan menyatakan mendukung langkah-langkah yang diambil Aureli. Pasti aku support kakak ipar aku. Aku udah chat langsung sama Aureli, pastinya aku send sama support, semangatin terus pastinya, dan aku seneng akhirnya Kak Aureli bisa menuangkan semuanya di buku. Di samping itu Iggy-Nars, dukungan lain juga datang dari Fitri Sahultero. Mantan sahabat Nikita Mirzani ini mengaku sangat prihatin dengan kisah kelam yang terjadi pada Aureli. Peran utamanya ini ya, yang di dalam buku itu yang sudah 1 kali 1 sama dengan 1 gitu ya. Kalau memang kalau memang dia
ya sangat disayangkan. Tapi kita harus praduga tak bersalah dulu nih. Kalau bukan dia ya kasihan juga. Ya sebetulnya menurut saya banyak ya di Indonesia ini banyak seperti itu. Cuman Aurelia yang berani speak up nih tentang ini. Nah, himbauan nih untuk anak-anak remaja, entah itu laki-laki atau perempuan, kalau memang kalian merasa ada yang pasangan kalian, ini timing yang tepat untuk bersuara dan keluar dari zona itu, ya, dan keluar lari dari zona ini. Karena Fitri menyebut tak semua orang sekuat sang penulis yang berhasil keluar dan bertahan dari trauma yang begitu menyakitkan. Karena luka batin anak remaja yang oleh orang dewasa ini nggak akan pernah sembuh. Mungkin bisa sembuh tapi sedikit yang sembuh, jarang ya. Yang terjadi di Aurelia ini kan mengerikan ya. Bagaimana anak remaja masih 15 tahun kalau nggak salah sudah dalam orang dewasa dan dia tidak. Nah, ini sangat bahaya sekali. Untung nih Aurelia anaknya kuat ya, untung kuat. Mungkin kalau ada yang nggak kuat, entah apa yang akan terjadi di hidupnya kan. Mendengar kasus ini mendapat dukungan dari parlemen, Fitri menilai langkah tersebut sebagai sinyal yang sangat positif. Namun baginya, sanksi sosial tetap menjadi hukuman paling berat bagi pelaku seperti ini. Saya setuju nih pertanyaannya, bagaimana kita ini punya Komnas Perlindungan Anak, Komnas Perlindungan Perempuan gitu ya, agar lebih aware ya terhadap laporan-laporan masyarakat gitu, jangan apa-apa dianggap remeh gitu ya. Itu saya setuju sih kalau misalnya ada berita ini ya. Mungkin Aurelia ini hanya salah satu orang yang terabaikan atas aduannya. Mungkin banyak Aurelia lain yang juga tidak didengar gitu. Nah, ini menjadi cambuk sih buat Komnas Perlindungan Anak dan Wanita. Lagi-lagi kita disclaimer dulu, kalau memang ini tokoh di dalam buku itu orang yang bersangkutan, ya saya rasa sudah diadili oleh masyarakat Indonesia. Karena hukum yang paling menyakitkan itu diadili oleh masyarakat. Gelombang dukungan yang muncul dari parlemen, publik hingga sesama pekerja seni menciptakan ruang baru bagi Aurelia untuk menegaskan suaranya. Pada akhirnya, perjuangan Aurelia tidak hanya berbicara tentang masa lalu yang pernah melukai, tetapi tentang masa depan yang layak bagi korban untuk didengar, dilindungi, dan dipulihkan. Lantas, bagaimana menurut kamu Igenars? Apakah Aurelia benar-benar akan mengambil langkah hukum? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igeni.